Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Nur Hadijah dengan NPM 2521726. Saya dari kelas 3 IB 01 Universitas Gunadarma dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Suyanto SE MM MAK CA. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai perbandingan penerapan akuntansi di negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Brunei Darussalam. Langsung saja yang pertama yaitu penerapan akuntansi di negara Indonesia. Di sini ada regulasi dan pembinaan akuntansi di Indonesia. Yang pertama, pengaturan akuntansi di Indonesia oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI di bawah pengawasan Departemen Keuangan IAI membawahi Institut Akuntan Publik Indonesia menyusun standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Yang kedua, IAI dibentuk pada 23 Desember 1957. Pada tahun 1972, IAI bekerjasama dengan Badan Pembina Pasar Uang dan Modal membentuk Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan Struktur GAAS. Yang ketiga, pada tahun 1994, IAI mengadopsi standar IASC yang dituangkan dalam PSAK yang berlaku 1 Januari 1995. IAI juga menjadi anggota International Federation Accountant atau IFAC. Yang keempat, Indonesia telah mengadopsi IFRS secara penuh pada Januari 2012. Dengan mengadopsi secara penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Namun, perubahan tersebut tentu saja akan membentuk efek di berbagai bidang, terutama dari segi pendidikan dan bisnis. Di sini ada komponen-komponen pelaporan. Ada neraca, laporan laba rugi komprehensif, ada laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain. Selanjutnya ada pengukuran akuntansi. Di sini ada konsep matching. Yang kedua, penggabungan usaha menggunakan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest dan metode pembelian atau purchase. Yang ketiga, jumlah nilai buku yang melampaui nilai wajarnya dibebankan ke laba atau earning. Yang keempat, goodwill yang timbul akibat akuisisi dikapitalisasi dan diamortisasi dalam 5 tahun paling lama 20 tahun. Di sini ada penerapan akuntansi di negara Amerika Serikat. Ada regulasi dan pembinaan akuntansi di Amerika Serikat. Yang pertama, pada tahun 2020 melalui No Work Agreement, FASB atau Financial Accounting Standard Board dan IASB sepakat mengonvergensikan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle milik FASB dan IFRS milik IASB, serta ditandatanganinya Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act atau GCG, pengungkapan, pelaporan dan profesi audit, dengan pembentukan organisasi nirlaba untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Yang kedua, metode akuntansi penggabungan usaha, goodwill yang timbul dari akuisisi, pencatatan investasi dalam perusahaan asosiasi, penyusutan, akuntansi kemungkinan kerugian, lisis keuangan, pajak tangguhan dan pencadangan untuk perataan penghasilan sudah sama dengan IFRS. Yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP terdiri dari seluruh standar, aturan dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Di sini ada komponen-komponen pelaporan di Amerika Serikat, ada laporan manajemen, laporan auditor independen, ada perbandingan data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun, ada laporan keuangan utama, laporan laba rugi, arus kas, laba komprehensif, dan ekuitas memegang saham. Ada data kuartal terpilih, catatan atas laporan keuangan, pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan, dan diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan. Selanjutnya, pengukuran akuntansi. Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding. Selanjutnya, penerapan akuntansi di negara Brunei Darussalam. Di sini regulasi dan pembinaan akuntansi di Brunei Darussalam.
Yang pertama, Brunei Darussalam Accounting Standard Council atau BDASC didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standard Order atau ASO 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan standar akuntansi Order 2010. Yang kedua, diharapkan bahwa standar akuntansi Order 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat, termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait. Yang ketiga, penerapan penuh IFRS di Brunei Darussalam berlaku mulai 1 Januari 2014. Ini akan berlaku untuk perusahaan yang akuntabel publik untuk akun yang dimulai pada 1 Januari 2014. Selanjutnya, pengukuran akuntansi di Brunei Darussalam. Dasar pengukuran yang paling umum diadopsi oleh entitas dalam mempersiapkan laporan keuangannya adalah biaya historis. Ini dapat digabungkan dengan dasar pengukuran lainnya untuk item tertentu yang ditetapkan berdasarkan BDAS untuk kepentingan entitas non-publik. Selanjutnya ada kesimpulan di sini dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brunei Darussalam. Perbedaan tersebut terlihat pada komponen laporan keuangan yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Negara Amerika Serikat telah lebih dulu mengadopsi IFRS secara keseluruhan dan menggunakan IFRS sebagai dasar standar nasional pada tahun 2002. Sistem akuntansi keuangan Indonesia mengadopsi IFRS pada tahun 2011 untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual sahamnya di negara ini atau sebaliknya. Sedangkan penerapan penuh IFRS di Brunei Darussalam berlaku mulai 1 Januari 2014. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.